Monggo, dari mana ini ya? Saya dari mahasiswa IAIN Pekalongan. Ada perlu apa? Di sini saya kan ada tugas dari kampus untuk melakukan observasi tentang pendidikan seksual anak usia dini kepada guru. Oh gitu. Iya. Kenalan dulu deh, namanya siapa ini? Nama saya Rifa Lubiana dari Batam. Oh jauh ya? Iya. Oke. Pertanyaannya apa aja nih? Kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab sebisanya. Iya Bu. Gini ya Bu ya. Bagaimana sih tahap awal dalam pengenalan seksual pada anak usia dini? Tahap awal pengenalan seksual ya. Sebenarnya kalau seksualnya itu menjurus kemana dulu? Kalau anak usia dini paling kan diperkenalkan mengenai bagian-bagian tubuh aja kan, perbedaan antara ini loh punya apa, anak perempuan itu seperti ini loh laki-laki itu seperti ini, mungkin bagian-bagian tubuhnya ada yang berbeda, seperti itu aja sih kalau menurut saya. Berarti intinya itu seperti pengenalan, kalau laki-laki itu seperti ini, perempuan itu seperti ini. Iya gitu, betul, bagian-bagian tubuhnya kan ada yang beda. Kalau secara dari atas dari muka sama, kalau untuk seksual kan pastinya lebih ke bawah lagi, seperti alat kelamin itu yang paling beda. Dan nanti juga untuk lanjutannya mungkin anak bisa dibantu sama orang tuanya dengan pelajaran seperti itu kan, akhirnya anak belajar di rumah juga, punya ibu kok ininya besar ya, punya aku kok nggak ada. Itu biasanya nanti anak dengan sendirinya akan eksplor sendiri. Terus Maaf ya, ini belakang agak berisik ya. Terus mengapa sih kok penting banget pendidikan seks secara Islam itu sangat penting banget ya Bu untuk diterapkan di anak usia dini? Untuk masa sekarang pastinya penting ya. Kalau dulu saya aja main-main keluar rumah pakai baju cuma kaos dalam sama celana dalam itu nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang itu bahaya banget melihat kondisi sekarang. Makanya secara Islami kan anak harus diajarkan dari dini untuk menutup auratnya, seperti itu. Jangan sampai itu kan ya malu atau apa gitu, karena lingkungan sekarang itu cukup berbahaya dengan adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi sekarang ini gitu. Berarti itu pengenalan seks sejak dini yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat seperti itu. Iya, itu salah satunya, menutup aurat tentunya. Kan anak-anak kalau kita tidak ajarkan, anak-anak mana dia bisa tahu kan. Iya. Terus tujuan pendidikan seks usia dini itu dilakukan sejak usia berapa Bu? Halo, boleh nggak ya kakinya naik ke atas? Terima kasih adik. Oke, untuk tujuannya sendiri sebenarnya ya, anak-anak itu kan memang perlu diajarkan dari dini ya, supaya mereka bisa menjaga diri sendiri di saat kita lengah atau orang tua lengah, karena kejahatan sekarang ini tidak jauh dari rumah kita juga kan. Kadang-kadang sebagai banyak contoh saja, banyak anak-anak di bawah umur itu malah dilecehkan oleh saudaranya sendiri, seperti itu. Jadi anak-anak itu diajarkan dari sekarang supaya dia bisa menjaga diri saat bagian tubuhnya mana sih yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, bagaimana caranya saat ada orang asing yang menyentuh dia supaya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi itu diajarkan dari sejak anak. Iya, sekarang ya. Kalau dulu mungkin pemahaman orang dulu kan beda, melihat tentunya pendidikan itu kan terus berkembang karena perkembangan teknologi, perkembangan lain-lainnya juga. Kalau contoh saja dari perkembangan teknologi di televisi itu keadaannya kejahatan itu malah sering melibatkan anak-anak kecil, kan jadinya pendidikan perlu ditingkatkan lagi ya, mengenai keselamatan
seksual tentunya, itu yang utama gitu. Terus dengan cara apa anak dapat cepat tanggap dalam memaknai pendidikan seks, memahami pendidikan seks? Untuk anak usia dini sendiri yang diperlukan tentunya kan contoh konkret ya, misalnya seperti gambar. Nggak mungkin kita memberikan pendidikan untuk anak usia dini dengan cara seperti kita menyampaikan untuk anak-anak yang usianya lebih besar. Itu kan anak-anak lebih bisa memaknai dengan gambar-gambar yang lucu, dengan lagu-lagu, dengan tentunya bimbingan bahasa yang lebih halus, yang mereka mudah pahami. Kenapa adik? Malah coba itu lihat. Tidak mau. Bagaimana sih itu Bu, bagaimana orang tua menanggapi anak tidak terjadinya perlakuan penyimpangan saat sudah remaja? Sebenarnya kalau remaja itu karena mereka sudah lepas ya, maksudnya bukan lepas secara ini, tapi memang sudah tidak lagi mengikuti orang tuanya kemana-mana ya, jadi mereka sudah punya dunia sendiri. Jadi untuk anak remaja mungkin lebih ditekankan dengan pesan-pesan, dengan pesan saja ya, dengan pesan hati-hati bergaul dengan temannya. Anak laki-laki harus lebih, kita tidak boleh terlalu dekat dengan anak laki-laki, apalagi anak-anak yang sudah menginjak puber ya, mengenal laki-laki, mengenal apa itu naksir secara fisik dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Oke. Terus bagaimana Bu penerapan pendidikan seksual di TK-nya jenengan? Kalau karena kami lebih bukan sekolah Islam ya, kami sekolah umum, memang kami tidak berseragam memakai hijab, tapi dulu anak-anak saya seragamnya rok. Iya, seragamnya rok. Anak-anak belum tahu bagaimana cara menutupnya. Jadi sekarang ini memang saya ubah menjadi celana semua. Enggak itu laki-laki, enggak itu perempuan, iya kita sama ratakan. Kemudian mengenalkan itu tadi, mengenalkan anak laki-laki seperti apa, anak perempuan seperti apa, tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya yang beda apa. Kemudian juga apa sih, mengajarkan apa yang boleh dipegang sama orang lain, yang nggak boleh dipegang sama orang lain, bagaimana cara menyelamatkannya. Itu pesan-pesan itu selalu diselipkan setiap kali anak-anak mau pulang. Setelah berdoa, mau salam, itu nanti kita berikan pesan itu. Ingat, tidak mau keluar rumah harus pesan sama orang tua, harus pamitan dulu. Gitu. Mau apa adik? Ya. Terima kasih atas penjelasannya dari Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Saya senang bisa kenal sama Mbak. Iya. Mbak siapa tadi? Rifat.